Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa maupun mahasiswi yang saya cintai, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah seminar proposal penelitian, khususnya dikaitkan dengan hukum keluarga. Kali ini saya ingin membicarakan tentang langkah-langkah yang penting di dalam suatu penelitian. Misalnya kita melihat menurut Milan dan Schumacher itu ada empat langkah utama dalam penelitian. Yang pertama adalah define a problem, merumuskan masalah. Jadi langkah yang pertama yang penting adalah bagaimana masalah itu dirumuskan. Kemudian yang kedua adalah membuat pernyataan yang akan diuji atau dibuktikan. State the hypothesis to be tested. Jadi setelah kita masalahnya apa, nanti kita perlu berlatih ya, melatih bagaimana kira-kira masalah ini, bagaimana cara merumuskannya, bagaimana hipotesisnya. Kemudian yang ketiga adalah collect and analyze data, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang keempat adalah interpret the result and draw conclusion about the problem, menafsirkan hasil dan membuat kesimpulan. Ini adalah langkah besar yang pada dasarnya lazim dan sudah terbiasa di dalam berbagai macam bentuk penelitian. Kemudian, kalau menurut John Dewey itu ada lima langkah ya, melalui apa yang disebut reflective thinking. Dalam reflective thinking itu menyebut 5 langkah, itu pertama adalah mengidentifikasi masalah, merumuskan dan membatasi masalah. Jadi mengidentifikasi itu dipisahkan, mengidentifikasi dulu, baru merumuskan, kemudian membatasi. Kalau tadi di dalam Schumacher itu dalam satu statement yaitu merumuskan masalah. Tapi ini kalau di W itu dibagi lagi. Merumuskan masalah itu adalah mengidentifikasi dulu. Setelah itu dirumuskan, kemudian kalau memang terlalu luas dibatasi. Kemudian menyusun hipotesis, kemudian mengumpulkan dan menganalisis data, kemudian menguji hipotesis, dan juga menarik kesimpulan. Nah, kalau dalam bukunya Ranjit Kumar, the research process ya, proses riset ya, the research process on 8-step model, or 8-step model. Ada 8 langkah. 8 langkah itu dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama menurut beliau adalah deciding what to research, menentukan apa yang akan diteliti. Kemudian langkah kedua, planning research study, merencanakan cara menelitinya atau mengkaji. Kemudian conducting research study, melaksanakan penelitian itu sendiri. Secara langkah yang lebih detailnya adalah pertama, formulating a research problem. Kemudian conceptualizing research design. Kemudian yang ketiga, constructing an instrument for data collection. Kemudian yang keempat, selecting a sample. Kelima, writing a research proposal. Yang keenam, collecting data. Kemudian ketujuh, processing and displaying data. Ke-8, writing a research report. Nah ini laporan penelitian inilah yang nanti kemudian akan dijadikan sebagai tesis. Nah, bagaimana kalau kita tesis itu ataupun bahan-bahan yang untuk tesis juga mau kita jadikan sebagai riset atau paper ya, scientific paper atau artikel untuk sebuah jurnal. Nurholis Setiawan dalam tulisannya yang berjudul Writing a Scientific Paper for International Journal menyebut istilah beliau adalah IMRAD, basic structure, menyebut basic struktur sebuah
sebuah tulisan itu basic strukturnya, struktur dasarnya itu hanya 4 menurut beliau ya. Yang pertama, introduction. Introduction itu isi yang paling penting di dalam introduction itu apa? What question was asked? Pertanyaan apa yang ingin dijawab ya, yang ingin ditanyakan ya. Kemudian atau metodologi, how is it studied? Bagaimana pertanyaan itu mau dikaji? Pertanyaannya apa? Cara mengkajinya bagaimana? Kemudian result, what is found? Apa yang ditemukan setelah dikaji itu? Kemudian what do the finding mean? Kemudian setelah menemukan apa? Kemudian discussion itu artinya pembahasan. Pembahasan itu apa makna dari temuan-temuan itu? Nah, biasanya makna-makna pemaknaan dari sebuah temuan itu adalah dikaitkan dengan sebuah teori. Makanya struktur dasar dari apa itu tesis itu biasanya bab 1 pendahuluan, bab 2 adalah teoritis, yang ketiga metodologi, bab 4 adalah pembahasan hasil penelitian, bab 5 baru penutup. Itu discussion itu adanya di bab 4. Tapi kalau di dalam struktur struktur artikel itu secara sederhana biasanya introduction, kemudian metodologi, kemudian result and discussion, kemudian conclusion. Jadi ini persiapan kita untuk membuat tesis itu juga sebenarnya bisa sambil berjalan untuk kita juga menyiapkan sebuah artikel gitu. Cuma bedanya apa? Kalau tesis itu misalnya membutuhkan data-data perpustakaan dan juga lapangan untuk riset papernya, katakanlah bisa saja misalkan dibuatlah satu artikel yang basicnya adalah riset library research, itu riset perpustakaan, sehingga itu nanti juga memiliki korelasi, masih bisa berguna untuk membuat untuk memperkaya tesis. Jadi nanti bisa memperkaya pada bab 2. Nah ini kalau ini desain ya, desain riset itu diambil dari tulisannya Creswell ya. Creswell itu John Creswell, Research Design Kualitatif, Kuantitatif, and Mixed Methods. Jadi salah satu penulis yang mengafirmasi yaitu jadi membolehkan ataupun memungkinkan bahwa penelitian itu boleh juga mixed method. Salah satunya adalah Creswell ini. Creswell ini adalah dalam bukunya mengatakan bahwa mixed method itu dimungkinkan, tapi sebagian orang kadang-kadang seolah-olah dipisahkan ya. Kalau memang kualitatif harus kualitatif, kuantitatif nggak boleh dicampur. Tapi kalau Creswell itu mixed method juga dimungkinkan, dan saya setuju dengan mixed method karena ilmu itu kan boleh saja dilihat dari berbagai perspektif, dari perspektif kuantitatif, kualitatif, bahkan itu artinya lebih komprehensif ya. Jadi perbandingan metode kuantitatif dan kualitatif, dan bagaimana metode gabungan. Metode kuantitatif, metodenya telah ditentukan, kemudian pertanyaannya didasarkan pada instrumen, data diambil dari sensus, observasi, dan sikap dan penampilan, menggunakan analisis statistik, menggunakan interpretasi juga statistik. Kalau yang kualitatif, metodenya bisa berkembang. Pertanyaan-pertanyaannya bersifat terbuka. Data diambil dari audiovisual, dokumentasi, observasi, atau wawancara, menggunakan analisis teks dan image, menggunakan interpretasi pola atau pattern dan tema. Nah, ini gabungan yaitu berarti menggabungkan keduanya. Menggunakan metode yang ditentukan yang juga dan yang dikembangkan juga. Pertanyaan bersifat tertutup dan juga terbuka. Adanya berbagai macam data yang diambil dari berbagai cara yang mungkin, kemudian menggunakan analisis statistik dan juga analisis teks. Adanya interpretasi lintas data. Nah, ini.
Salah satu ya, hal yang sering dipertanyakan di dalam kita membuat suatu penelitian adalah apa yang baru. Padahal dalam tesis itu there is nothing new under the sun. If originality is so elusive, the most important one is that you must do something new. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Jika originalitas itu sulit, maka yang paling penting adalah bahwa Anda mesti melakukan sesuatu yang baru. Melakukan sesuatu yang baru. Apa itu sesuatu yang baru? Ini menurut apa itu? Ini saya sumbernya dari tulisannya apa itu? Apa yang baru? Yang baru itu adalah pendekatan baru, datanya lama. Ini juga baru. Pendekatannya lama, tapi datanya baru. Ini juga masih baru juga. Pendekatan datanya lama, tapi dikaji dengan cara yang baru. Disinilah nanti perlunya penelusuran hasil penelitian sebelumnya terkait topik yang sama untuk menunjukkan mana yang baru yang akan saya teliti misalnya. Inilah yang baru gitu. Ini referensinya, ini mana yang baru itu adalah dari Wendy Laura, ini sumbernya dari Wendy Laura. Demikianlah saya pikir secara singkat ya, nanti bisa dikembangkan dengan praktek dan juga dikembangkan dengan latihan-latihan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.